Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan calon pegawai negeri sipil. Jadi saat ini tahapan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS untuk formasi tahun 2021 sudah hampir memasuki tahap akhir, yaitu pemberkasan. Mungkin sudah seluruh instansi mengumumkan hasil nilai integrasi SKD-SKB-nya. Jadi selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi untuk tahap akhir, yaitu setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai TMT dan SPMT. TMT dan SPMT ini tentunya nanti akan diketahui oleh teman-teman yang telah dinyatakan lolos seleksi setelah tahap pemberkasan. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi kali ini kita akan coba bahas mengenai perbedaan antara TMT CPNS dan SPMT. Jadi di sini saya sudah punya contoh SK CPNS. Jadi bentuk dari SK CPNS kurang lebih adalah seperti ini. Ada kopnya, ada memutuskan, menetapkan, pertama, kedua, dan di sini ada TMT. TMT itu adalah singkatan dari terhitung mulai tanggal diangkat sebagai CPNS. Jadi terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 karena saya adalah peserta seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019. Dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar bla 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 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021. Jadi penggajiannya tidak berbarengan dengan TMT CPNS-nya. Jadi ada jeda 1 bulan. Kenapa dijeda? Karena pada jeda ini kita diminta untuk mengusulkan SK CPNS ini kepada instansi yang kita lamar untuk diterbitkan SPMT. SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi kita dapat SK CPNS dulu yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian setelah dapat SK CPNS dan sudah ada TMT CPNS-nya, kita baru mengajukan SPMT. Dan contoh dari SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugasnya adalah seperti ini. Jadi karena saya mendaftar sebagai perawat di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, contoh SPMT-nya seperti ini dan mungkin berbeda antar tiap instansi, tapi intinya isinya sama. Jadi ada yang menandatangani, biasanya pimpinannya, karena ini rumah sakit, jadi pimpinannya adalah direktur. Kemudian nama pejabat yang dinyatakan melaksanakan tugas, kemudian nomor SK pejabat yang mengangkat dan tanggal SK-nya. Jadi tadi TMT-nya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 dan telah secara nyata melaksanakan tugasnya di RSUD Dr. Muwardi Surakarta terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021. Dan saat mulai tanggal 4 Januari ini kita sudah harus melaksanakan tugas bekerja memenuhi tugas jabatan sebagai CPNS di instansi yang kita lamar dan tentunya sudah mendapatkan gaji karena kita sudah dapat SPMT. Jadi kita digaji setelah SPMT keluar. Jadi walaupun kita sudah punya SK CPNS, tapi kalau kita belum punya SPMT, tentunya kita belum akan mendapatkan gaji. Jadi mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan TMT dan SPMT. Bagi yang punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau bagi yang punya pendapat lain juga silahkan boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.